Dialog pentingnya rekonsiliasi nasional kita lanjutkan, namun sebelumnya kita simak pernyataan berikut ini. Ya, Alwi Shihab, ulama dan juga mantan Menko Kesra mengatakan, sebenarnya Rasulullah sudah memberikan petunjuk. Kalau ada perselisihan, semacam ketegangan antara dua pihak, maka percayalah, yang pertama mengulurkan tangan, dia akan mendapatkan pahala lebih besar dan mendapat ridho Allah. Kemudian dia juga mengatakan bergegaslah semua pihak duluan untuk meminta maaf. Ini Pilpres 2014 adalah event yang sudah berlalu. Kelompok relawan masing-masing merangkul satu dengan yang lain tanpa ada goresan. Dan ini maksudnya juga kelompok relawan yang tadinya saling mendukung, berbeda pendapat dan berselisih, saling merangkul untuk menjadi rakyat Indonesia sebetulnya. Itu yang menjadi penting. Dan sudah yang itu menarik itu justru yang mulai adalah para relawan. Dari dua kubu, mereka sudah berangkulan dan mereka sudah membuat sebuah acara bareng, ya kan? Itu kan berarti mereka lebih bisa melihat kepentingan bersama dan rekonsiliasi nasional dimaknai tidak dengan diplomasi, pernyataan politis, ada dua mata arahnya, ya kan? Tapi mereka langsung itu. Lalu juga kelihatan di tingkat rakyat banyak ini, mereka sudah ada hari-hari yang betul-betul mau kita garap ke depan ini, ya kan? Maka sebenarnya kan tadi ada yang dinyatakan juga bahwa lebih penting kita memikirkan betul program 5 tahun ke depan ini yang sudah dimulai oleh Pak SBY, ya kan? Dan yang bagus dari situ, lalu untuk amanat konstitusi, yaitu kesejahteraan bangsa ini, rakyat ini, supaya tetap setara dalam di depan hukum, tapi juga adil dan sejahtera di situ. Dan paling pokok adalah saling menghormati dengan belajar ini. Nah, artinya Romo ingin mengatakan bahwa kontestasi sudah selesai. Yang menjadi lebih penting adalah siapapun pemimpinnya yang sudah terpilih saat ini, itu menjalankan amanah sesuai konstitusi. Dia harus bisa mensejahterakan rakyatnya, mengutamakan itu paling tidak. Dan kita kawal itu. Dan kalau dia tidak melakukan itu, itulah yang menjadi PR kita bersama. Yang tadinya mendukung Jokowi, yang tadinya mendukung Prabowo, kita bersatu menjaga supaya ini betul-betul berjalan sesuai amanat konstitusi. Lalu tadi kan Bung Den Samsudin sudah mengatakan, misalnya menariknya ke politik ekstrem, ya kan, tolong menjadi oposisi, ya kan. Dan kemarin Partai PDIP misalnya, berani kan yang sebelum ini dia oposisi. Nah sekarang orang saling nuding tadi kekerasan verbal juga. Apakah misalnya Golkar, ya kan, berani menjadi oposisi untuk itu, ya kan? Demi apa? Ini loh, kita jangan berantem untuk sesuatu yang kepentingan sendiri, tapi bangsa ini demi apa? Untuk terus. Ini rajutan dari songket, tenun, yang kita berwarna-warni itu semuanya. Itu dengan berdarah-darah, dengan berkeringat dibuat. Jangan kita potong dengan gunting-gunting kita dan kepentingan kita sendiri itu loh. Lalu saya jadi ingat juga lagunya MH sama Frankie almarhum itu. Perahu bangsaku, perahu negeriku, jangan retak di jalan. Siapa yang buat retak itu, ya? Dan itu kan kita bangsa bahari, tapi sekaligus bangsa daratan. Kalau perahu, kalau di tengah laut biasanya yang bikin retak itu orang yang naik perahu juga biasanya. Jadi yang naik perahu, dan sekarang ini kalau bangsa ini naik perahu, ya kan, itu yang bertanggung jawab mengenai arah dan segala macam itu. Tolong, Anda tidak menjadi piano itu. Makanya sikap yang pertama tadi, udahlah, dibiarkan aja itu, ya, mereka semuanya, karena rakyat banyak sudah dengan Idul Fitri ini sudah saling berangkulan dan saling masuk situ dan sudah maafkan, dan rekonsiliasi nasional sudah jalan. Tidak dengan kata-kata, ya kan, tapi dengan tindakan, ya kan. Ya udah kita jalan. Karena kalau kita ke belakang terus, ya kan. Ini saya kira. Dan jadi yang lebih penting lagi adalah kalau ini rakyat semuanya sudah cair sekarang. Meskipun ada elit politik yang mungkin, kalau kita melihat kan sekarang ini mereka diam dalam suasana Lebaran ini. Yang saya khawatir nih Romo, itu diam hanya sekedar untuk mendinginkan suasana pada saat Idul Fitri, tapi setelah ini selesai, ini akan menjadi panas kembali, Romo. Nah, ini gimana, Romo? Nah, rakyat banyak ini sudah amat sangat paham dan amat sangat cerdas. Ya, buktinya kan ketika ada seperti ini, mereka melawannya dengan seni, dengan musik, dengan konser, ya kan? Ya kan? Lalu mereka juga ketika ada ke arah sana, mereka terus dengan kebenaran yang terjadi. Jadi saya merasa, ya kan, udahlah mereka emangnya gue pikirin gitu kan. Kalau mereka ke arah sana aja kan. Tapi tadi itu
kekhawatiran ini itu saya selalu memasukkan kita tanda petik dijebak oleh sebuah permainan mereka yang dalam kekuasaan dengan modal, dengan kapital dan segala macam, ya kan? Yang tidak rela, dan ini kita menjadi korban. Dan itu pepatah terjadi kan, ya gajah sama gajah berperang, lalu pelanduk mati tengah-tengahnya. Tapi ini sudah selesai, kontestasi sudah selesai. Tadi Pak Hatta sudah mengatakan kan, mari kita ke depan. Dan di sini tidak Pak ada SBY, pertarungan. persis Presiden SBY di akhir masa jabatannya dia bisa menunjukkan ke dunia. Ini demokrasi sudah terjadi, rakyat banyak milih dengan dewasa, lalu siaplah kita ke arah sana, presiden pilihan rakyat, dan kita akui, karena ada wasit, betul, dan sudah dicek itu, ya kan, KPU dan segala macam semua. Ya, dan Romo, tadi Romo mengatakan bahwa kita dijebak, artinya setelah Idul Fitri ini, kita berharap tentunya rakyat yang kemarin itu dalam tanda kutip mungkin terjebak dengan suasana Pilpres, kedepannya kita menjadi lebih cerdas dan tidak terjebak lagi oleh pernyataan-pernyataan elit politik yang masih persis, dan saya mengharapkan ada pertarungan. Begini Bung Rudi, saya lebih jauh lagi, rakyat banyak ini sudah belajar untuk secara positif tidak mau terjebak. Dan karena itu mereka dengan Idul Fitri ini pasti melangkah ke depan, dan sudah kelihatan. Mereka di mana-mana tidak membicarakan mengenai Pilpres lagi, mereka membicarakan tadi itu ketupat, tapi juga peristiwa tragis ketika mereka harus mencari dana dan segala macam itu semuanya, ya kan, untuk itu. Itu kan bagian sehari-hari. Sebenarnya rakyat banyak itu sederhana sekali kok. Mereka butuh makan, butuh sandang, butuh kesejahteraan itu. Dan kalau ini presiden terpilih dan Wapres terpilih dengan menterinya semuanya nanti ke arah sana, kita kawal itu. Ya, dengan seluruh yang sekarang terjadi. Iya, Romo, tadi Anda mengatakan bahwa rakyat itu sekarang itu butuh makan, butuh sandang, butuh pangan, bukan butuh pertarungan politik. Persis. Oke, Romo, terima kasih. Mereka sudah melihat itu. Pertarungan politik kan karena mereka mencari kekuasaan itu, ya kan, butuh pangan, butuh kesejahteraan, hidup damai, saling menghormati, meskipun beda agama, tapi mencari Tuhan yang tadi tidak kebetulan. Ini terjadi pada saat Idul Fitri. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia adalah atas rahmat berkat Tuhan yang mencintai Indonesia. Baik, Romo. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.